Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak. Di era zaman modern ini kita tahu masyarakat sudah berpikir secara rasional atau secara nyata. Yang mau saya tanyakan di sini adalah perwakilan dari pertanyaan teman-teman. Ada yang tanya kepada kita, Mbah, apakah di zaman yang modern ini masih ada penyakit yang tidak wajar atau non medis? Biasanya kalau orang berobat di rumah sakit sudah sampai operasi, sudah sampai melakukan biaya yang mahal tapi tidak sembuh, mereka pasti memiliki pemikiran bahwa itu penyakit yang tidak wajar. Kalau pendapat jenengan gimana, Pak? Terima kasih. Dunia ini memang penuh dengan hal-hal yang tidak masuk akal, Mbak. Nggih. Sehingga kadangkala kita menemukan hal-hal yang sulit untuk kita jangkau dalam pikiran kita. Kita jelas-jelas diturun di masyarakat bahwa kita juga pernah menjadi sesepuh sejak tahun 1990. Nggih. Tentu kita menemukan berbagai macam bentuk-bentuk keluhan dari masyarakat, terutama hal penyakit yang ada di bumi Nusantara. Banyak sekali penyakit yang disembuhkan para medis, banyak sekali penyakit yang disembuhkan para medis atau bentuk-bentuk yang lain. Misalkan para orang-orang punya skill seperti sangkal putung dan sebagainya. Namun dengan demikian bahwa penyakit yang sulit kita pikirkan, misalkan sudah dibawa ke rumah sakit berkali-kali atau ke rumah sakit manapun, namun tidak ada kunjungnya sembuh. Bahkan mereka menyimpulkan bahwa itu adalah penyakit yang tidak wajar, atau mungkin kiriman dari orang yang tidak bertanggung jawab, atau kiriman dari orang-orang yang jahat. Artinya dalam bentuk santet, tenung, teluh brojo, guno duduk dan sebagainya, termasuk kolosambang. Sehingga bentuk-bentuk dari kiriman itu juga sangat banyak sekali sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sehingga kita tidak bisa kita sering sekali dipertanyakan oleh para orang-orang yang mengeluh atau orang-orang yang punya penyakit, atau kita pernah kunjungi seseorang atau beberapa orang yang mereka sakit yang tidak wajar. Mereka bertanya, apakah penyakit saya ini benar-benar non medis, atau penyakit saya ini benar-benar dibuat orang atau dibikin orang atau dikirimi orang. Kita pun sulit menjawab. Kita hanya bisa menjawab apabila mereka kita usahakan, kita doakan, kita beri sesuatu yang mana agar mereka bisa sembuh. Apabila mereka sudah sembuh, baru kita bisa menyebut atau baru kita bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau rumah sakit sudah tidak sembuh, kemudian kita doakan, kemudian mereka sembuh, berarti mereka adalah kena yaitu kiriman daripada orang lain, atau mereka menerima penyakit yang tidak wajar. Kita tidak bisa, Mbak, secara jujur saja kita tidak bisa yaitu menjawab pertanyaan sembarangan, atau kita tidak boleh untuk mendakwa orang, atau kita tidak boleh menuduh orang siapa yang mengirimi dengan hal-hal yang menyakitkan seperti itu. Sehingga apabila kita tidak tahu berpura-pura tahu, kita tidak bisa berpura-pura bisa, maka kita pun juga kena sanksi-sanksi daripada denda nirmolo dari Tuhan. Hingga setahu saya, kita pun juga sering menerima kegagalan, dan kita pun juga sering sekali menerima keberhasilan. Kadang-kadang penyakit yang lepas dari rumah sakit pun, apabila kita doakan dengan saksama atas rahmat Tuhan, maka mereka juga sembuh. Kadang juga tidak masuk akal. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, bahkan yang sudah hilir kemudian kemana-mana pun, bahkan beratus-ratus, mereka berusaha juga tidak sembuh. Kita tidak akan bisa menyombongkan. Apabila mereka sembuh dari doa kita, maka semata itu adalah kemurahan, anugerah dari Tuhan, atau mereka sudah jodoh kita. Artinya mereka memang harus dipertemukan kita agar mereka sembuh. Sehingga jalannya mereka sembuh, mungkin mereka datang ke rumah saya. Sehingga disinilah letaknya kita tidak boleh sombong. Semata-mata kita memang tidak bisa menyembuhkan. Sembuh berasal dari Sang Pencipta alam. Bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita tidak punya apapun, tidak punya kekuatan apapun, kita juga tidak punya keahlian apapun. Keahlian, keterampilan, kelebihan semata hanya anugerah atau titipan daripada Sang Kuasa. Maka disinilah, Mbak, letaknya bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Tentang pertanyaan baru bahwa di zaman sekarang pun masih ada hal-hal yang aneh, karena selama dunia itu belum hancur, maka gaib selalu ada sampai kapanpun. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbah Kirojo Pemontro, yang mana beliau juga berpengalaman di bidang itu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Mbak Kirojo, ada tambahan lain, Mbak? Setiap kita memberikan wacana seperti ini, tentu ada orang-orang yang bertanya kepada kita berdasarkan orang yang datang di rumah kita. Terima kasih. Iya teman-teman.
teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nanggih. Amin amin ya rabbal alamin. Suwun.